Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikmatul Aprilia Harjanti, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dinamika pengajaran Al-Quran periode ulama mutaqaddimin. Masa ulama mutaqaddimin ini berlangsung pada akhir pemerintahan Bani Umayyah hingga masa awal Bani Abbasiyah. Dinasti Umayyah dikukuhkan oleh Muawiyah pada tahun 41 Hijriah. Kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Yazid pada tahun 60 Hijriah. Masa pemerintahan Yazid berlangsung selama 4 tahun. Setelah itu digantikan oleh Abdullah bin Zubair hingga tahun 73 Hijriah. Pergantian kekuasaan seperti ini terus berlangsung hingga terhitung sebanyak 11 kali pergantian kekuasaan. Penguasa terakhir dinasti Umayyah adalah Marwan bin Muhammad. Masa pemerintahan Marwan berakhir pada tahun 132 Hijriah, yakni saat dinasti Umayyah berpusat di Damaskus, di mana orientasi politik Islam belum kuat di kalangan intelektual karena dilatar belakangi oleh dinasti Umayyah yang lebih berkonsentrasi dalam hal perluasan wilayah kekuasaan. Dinasti Umayyah berakhir dengan kekalahan tentara Umayyah di Kufah oleh tentara Abbasiyah. Fase ini pun dimanfaatkan dengan berdirinya pemerintahan dinasti Abbasiyah. Damaskus pun direbut oleh tentara Abbasiyah, sehingga jatuhlah kekuasaan Umayyah pada tahun 750 Masehi. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat dua faktor yang mengantarkan pada kemajuan peradaban. Faktor yang pertama adalah terjadinya asimilasi dengan bangsa-bangsa yang lebih dulu mengalami perkembangan kebudayaan. Di antaranya, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra. Kemudian bangsa India yang berpengaruh dalam ilmu bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Kemudian bangsa Yunani juga memberikan pengaruh melalui terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Maka peradaban Islam merupakan hasil akulturasi dari prinsip-prinsip kebudayaan Islam dengan kebudayaan-kebudayaannya yang lain. Faktor kedua adalah banyaknya aktivitas terjemahan di kalangan intelektual. Gerakan ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pengaruhnya dalam ilmu keislaman terbaca pada bidang tafsir, fikih, dan teologi. Munculnya tafsir Biroi dan tafsir Bi al-Ma'sur. Munculnya rasionalisme Imam Ahmad bin Hambal dan munculnya kemadzhaban seperti Mu'tazilah, Syiah, dan Khawarij. Munculnya corak tafsir seperti sufistik, linguistik, fikih, filosofis, adabi ijtimai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangan Al-Quran ini dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah menyampaikan, menerangkan, dan menjelaskan isi Al-Quran. Jika ada di antara para sahabat yang berselisih atau tidak mengerti mengenai kandungan Al-Quran, mereka merujuk langsung kepada Rasulullah SAW mengenai makna sebuah ayat Al-Quran sekaligus penjelasannya. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan sangat hati-hati. Para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan berpegang kepada tafsiran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Salah satu kelebihannya adalah mereka menyaksikan langsung bagaimana dan di mana ayat-ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah, sehingga mereka sangat paham apa makna, kandungan, dan tujuan setiap ayat yang diturunkan. Pada periode kedua ini, pada masa tabi'in, para tabi'in menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi, dan pendapat para sahabat. Selain itu, baru mereka mengembangkan penafsiran sendiri berdasarkan ijtihad. Pada masa tabi'in, tafsir belum merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Tafsir masih merupakan bagian dari hadis. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa tafsir selalu berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tafsir pada periode ini mulai disusupi kisah-kisah Israiliyat, masih dalam bentuk ilmu yang diajarkan langsung dan periwayatannya seperti yang ada pada periode pertama masa sahabat. Walaupun pada masa ini lebih kepada periwayatan individu, yakni setiap kota mempunyai sumber atau imam masing-masing.
Periode ketiga yaitu pada masa ulama mutaqaddimin. Pada periode ini tafsir memasuki masa kodifikasi. Periode ini dimulai di akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Demikianlah tafsir berkembang dan kitab-kitab yang dikarang mulai menampakkan aliran-aliran yang berbeda. Selanjutnya, pengajaran Al-Quran pada masa ulama mutaqaddimin ini dibagi menjadi 3, yaitu kepenulisan, gerakan penerjemahan, dan diskusi-diskusi. Pada masa ini Al-Quran hidup dan bergema di masa itu. Semangat para ulama mutaqaddimin teraktualisasi dengan maraknya gerakan penerjemahan, diskusi-diskusi, dan kepenulisan. Sebagai contoh, Baitul Hikmah adalah salah satu tempat yang berdiri pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah sebagai perpustakaan terbesar di era tersebut yang mencuri perhatian banyak umat, sehingga banyak para pencari ilmu yang berdatangan dari berbagai belahan dunia. Keberadaan ulama mutaqaddimin dengan karya-karyanya banyak berbunculan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, membawa pengaruh besar terhadap kemajuan keilmuan. Ulama mutaqaddimin menghidupkan Al-Quran dengan memberi pengajaran Al-Quran kepada umat melalui karya-karya tulisannya dalam bentuk kitab tafsir yang mengupas makna dari ayat-ayat Al-Quran sehingga mudah dipahami oleh seluruh. Kemudian kita masuk kepada karya-karya ulama mutaqaddimin. Pada abad ke-3 Hijriah, pada abad ini muncul ulama tafsir riwayat dan tafsir diroyat. Pada abad ke-4 Hijriah, ulama yang banyak menggunakan tafsir biroi dengan mengosongkan cerita-cerita Israiliyat. Adapun riwayat-riwayat yang sahih juga dapat diterima. Pada abad ke-5 Hijriah terdapat tafsir diantaranya adalah Al-Kasyaf yang disusun oleh Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari menjelaskan rahasia balaghah Al-Quran dengan sempurna. Ayat-ayat yang mengenai akidah beliau tafsirkan sesuai golongan Mu'tazilah yang mengancam Al-Quran dengan akal. Namun di dalamnya terdapat pula atsar dan cerita Israiliyat yang dijelaskan asbabun nuzulnya. Abad ke-6 Hijriah. Pada abad ini tafsir yang lahir diantaranya adalah Ma'alimut Tanzil susunan Al-Baghawi, lalu ada Al-Muharrul Wajiz oleh Abu Muhammad Atiyah Al-Maghribi, Zadul Masir dan Fununul Afnan oleh Ibnul Jauzi. Pada abad ke-7 Hijriah, pada abad ini mufasir dan karya tafsir yang lahir diantaranya adalah Ahmad Ibnu Munir yang membantah Az-Zamakhsyari dalam beberapa soal bahasa, Mafatihul Ghaib susunan Fakhruddin Ar-Razi, Al-Insaf fi Jami Bainal Kasyifi wal Kasyaf susunan Abdul Athir, Al-Jam'u wat Tafsil fi Ibda'i Ma'anit Tanzil oleh Ibnu Arabi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.